Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada zakat ala ibadihi tadhiran lahum wa tazkiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi bayyana lana tariqal infaq fi sabilillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang sangat penting sekali bagi kita, yang merupakan salah satu rukun daripada Islam itu sendiri. Kalau kita berbicara masalah rukun, secara makna rukun itu adalah sudut. Kalau kita ingin mengatakan segi empat, artinya sudutnya harus ada empat. Apabila salah satunya tiada, maka tidak bisa kita sebutkan itu adalah segi empat. Begitu juga dengan rukun Islam. Apabila salah satunya seorang meninggalkan, maka dia tidak boleh dikatakan tidak sempurna keislamannya. Dan yang kita bahas adalah terkait dengan salah satu rukun Islam, yaitu zakat. Dan apa peran zakat ini? Dalam Islam ada beberapa terminologi terkait dengan zakat ini. Ada bahasa yang disebut dengan infak, ada yang disebut dengan wakaf, ada yang disebut dengan sedekah, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dari terminologi ini akan memiliki makna yang berbeda antara satu sama lain. Misalnya kita melihat sedekah. Sedekah itu dari kata sedekah, artinya membenarkan. Maka ada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia disebut Abu Bakar As-Siddiq? Karena dia membenarkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya Nabi SAW, tidak ada orang yang mempercayai, mendustakan semuanya, kecuali yang membenarkan, yaitu Abu Bakar. Maka sedekah itu adalah pembuktian. Apa yang kita buktikan? Yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang luas. Ada makna yang lebih dekat, yaitu terkait dengan zakat. Zakat itu secara bahasa sendiri artinya mensucikan. Apa yang kita sucikan? Harta kita. Nah, sekarang yang ingin kita bahas adalah terkait dengan zakat itu sendiri. Bagaimana zakat ini bisa berperan di dalam mengatasi permasalahan. Sebelum kita membahas terkait dengan peran zakat itu sendiri, zakat itu memiliki makna ataupun peran bagi muzaki itu sendiri. Yang pertama, membersihkan harta dia, membersihkan sifat dia. Sifat apanya? Sifat kecintaan yang berlebihan terhadap harta, sifat berlebihan terhadap dunia. Itu yang ingin kita buang. Kenapa? Karena tujuan akhir kita adalah tidaklah kekal di dunia ini. Maka tujuan kita terakhir adalah menuju akhirat, yang mana kita mengumpulkan banyak pahala di sana, mengumpulkan banyak amal untuk kita, bekal kita di akhirat kelak. Maka ini fungsi daripada zakat itu sendiri, memiliki fungsi yang merujuk kepada muzaki itu sendiri. Mungkin banyak lagi manfaatnya yang diterima oleh, yang akan dirasai oleh muzaki itu sendiri. Di samping dari manfaat kepada muzaki, zakat ini juga berperan kepada mustahik. Maka zakat, kalau kita melihat daripada ta'arif zakat itu sendiri, sehingga membedakan dengan yang lainnya seperti infak, sedekah, dan lain sebagainya. Zakat adalah ikhraj min malin makhsus, mengeluarkan dari harta tertentu. Tidak semua harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Misalnya kita ada tanah, tanah tidak diwajibkan zakat. Zakat diwajibkan pada harta an-nama yang tumbuh. Artinya dia ada harta tertentu yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita keluarkan. Min malin makhsus li asnafin makhsus, kepada senif-senif yang tertentu. Ada 8 senif yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kemudian bisyara'id, dengan syarat-syarat tertentu. Adanya syarat haul, adanya syarat nisab. Inilah zakat. Zakat artinya adalah harta tertentu yang wajib kita keluarkan apabila sesuai dengan syarat-syaratnya kepada orang yang telah juga ditetapkan di dalam Islam, yaitu 8
asnaf yang tadi itu. Nah, bagaimana sekarang ini zakat itu sendiri berperan kepada masyarakat? Yang pertama sekali boleh kita katakan zakat ini merupakan kewajiban sosial kita. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban ibadah mahdhah, tetapi juga ada ibadah sosial, ada instrumen sosial. Maka kalau kita melihat makna ibadah yang lebih luas, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang merangkum semua kehidupan kita ini bisa menjadi ibadah kalau seandainya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa inna fi mali haqqan siwaz zakah. Oke, sesungguhnya pada harta itu ada hak orang lain. Artinya zakat itu menjadi hak kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian zakat juga akan meningkatkan derajat mustahik. Orang yang menerima zakat itu, dia boleh menerima zakat. Ada yang bentuknya zakat itu karena konsumtif, karena keperluan kehidupan harian dia. Ada juga yang bisa menjadi modal. Maka di dalam Islam dibenarkan untuk kita keluarkan zakat itu ataupun kita berikan zakat itu sehingga orang keluar daripada garis kemiskinan. Di mana dia bisa menjadi modal bagi dia. Oleh karena itu mungkin di Baitul Mal ada program terkait dengan zakat, yaitu bagaimana zakat itu bisa menjadi modal untuk dia daurkan sehingga kita berharap dengan zakat itu dia bisa menjadi mandiri, tidak memiliki kebutuhan ataupun tidak bergantung kepada orang lain. Mungkin ini menjadi renungan bagi kita bersama. Kalau seandainya kita memiliki harta yang lebih, maka keluarkanlah zakat kita, terutama kepada lembaga yang resmi, yaitu kalau kita di Aceh Besar ini kepada Baitul Mal, kalau kita di provinsi kepada Baitul Mal provinsi. Mungkin ini menjadi renungan kita dan kita akan coba bersama menerapkan ataupun melaksanakan zakat ini. Terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat, semoga bermanfaat. Allahu yahdi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.